Halo guys, ini udah jam 10 malam. Tiba-tiba aku dapat inspirasi buat pengen ceritain banyak banget pengalaman horor aku ya. Ngomongin soal horor ya, aku tuh nggak menyalahkan orang kalau ada orang yang percaya atau orang yang nggak percaya, yaitu uh, pengalaman pribadi setiap orang tuh beda-beda gitu. Tapi karena gua orang yang dari kecil punya banyak banget pengalaman, hal yang nggak bisa gue jelaskan, jadi gua hari ini kepikir gua pengen menceritakan satu persatu ya, hal-hal yang banyak hal yang sebenarnya sampai sekarang pun gue juga nggak bisa jelasin. Coba kita mulai dari mana ya? Aku tuh selalu bertanya-tanya sih kalau aku dari kecil dulu. Aku tuh dulu sekitar umur 4 tahun atau mungkin lebih kecil lagi lah, aku udah gak inget lagi. Mungkin 4 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Mungkin di bawah itulah, sekitar 4 tahun, 5 tahun. Aku tuh pernah mengalami mimpi yang aneh. Semuanya itu berawal dari semuanya itu berawal dari situ ya. Jadi cerita hororku tuh dimulai ketika aku berumur masih sangat-sangat kecil. Nah, cerita ini tentang mimpi aku. Jadi aku mau ceritain mimpi aku tuh, aku pernah mengalami mimpi yang sama 2 kali berturut-turut. Mimpinya itu seperti kamera film yang diputar, sama persis dan terjadi 2 kali berturut-turut. Aku nggak tahu apakah orang lain pernah mengalami itu atau enggak. Kalau kalian pernah mengalami itu, coba dong share pengalaman kalian. Jadi ini mimpi bukan tentang memori ya. Kalau misalnya kamu ingat suatu peristiwa, terus kamu mimpiin lagi kedua kalinya, mungkin itu penjelasannya masih masuk akal gitu. Karena kita kan, otak kita itu memori ya. Tapi kalau kamu mimpi sesuatu yang gak pernah kamu lihat, gak pernah kamu alamin, apalagi di usia kamu yang segitu, itu sebenarnya aku pernah nanya Google sih, sebenarnya itu agak-agak aneh sih sebenarnya. Jadi mimpinya itu, aku kasih garis besarnya aja ya, gambaran besarnya. Jadi mimpi aku itu tentang aku tuh keluar rumah main. Kalau diingat-ingat lagi dalam mimpi itu, sebenarnya anehnya itu mungkin waktunya subuh ya. Yang pasti itu gelap lah. Itu gelap. Aku main sama temen. Jadi rumahku itu kan di dalam gang. Nah, di dalam gang itu aku lagi main sama temen. Terus tiba-tiba dari jauh itu
muncul pocongnya itu jalannya loncat-loncatnya sih nggak cepet ya, loncat-loncatnya sih pelan gitu, tapi kan dari jauh kan kita bisa lihat dong kalau dia makin dekat gitu kan. Jadi yang aku inget itu, aku dan teman-temanku tuh dikejar pocong, terus aku masuk ke rumah temanku itu anehnya kita nggak masuk lewat pintu, masuknya tuh dari jendelanya itu ada tralisnya gitu, jadi jempil-jempilan, tapi karena badannya kecil kan kita anak-anak gitu ya, tralis itu kayak muat-muat aja sih waktu itu. Nah jadi sebelum pocongnya itu mendekat gitu, kita semua selamat sih masuk ke dalam. Nah yang aku ingat terakhirnya itu, aku lihat mamaku sama pembantunya yang aku tuh nggak kenal ya, atau aku lupa ya. Terus mamaku tuh bilang cepet potong ayamnya gitu. Nah jadi pembantuku itu atau ya yang sama mamaku tuh potong ayam, terus darah ayamnya kan dia keluar gitu kan, keluar darah ayamnya sepertinya sih di mangkok gitu ya, di mangkok, terus darah ayamnya itu disiram ke pocongnya itu, dan dalam ingatanku tiba-tiba tuh pocong tuh hilang, terus suasana itu berubah jadi pagi. Nah anehnya kenapa mimpinya bisa terulang 2 kali berturut-turut ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya ya aku mencari penjelasannya selama puluhan tahun gitu, apa ya, kenapa ya. Nah itu nggak ada penjelasannya sih, tapi oke lah kita anggap itu cuma kebetulan. Oke, nextnya berikutnya coba aku ingat-ingat lagi ya. Aku tuh mau sharing sedikit kalau aku kan beragama Buddhis ya. Jadi aku nggak memaksakan kepercayaanku kepada orang lain sih. Aku cuma sharing pengalaman aja. Sharing pengalaman. Lucunya kalau orang itu punya wish yang bagus-bagus gitu lah. Wishku itu waktu kecil tuh lumayan aneh sih. Kalau dipikir-pikir ya, aku tuh punya wish itu, aku tuh pengen ngeliat hantu. Itu wish yang aneh sih sebenarnya. Aku tuh penasaran, dari dulu tuh kayak aku tuh tertarik gitu sama dunia lain, sama hantu-hantu kayak gitu. Aku pikir waktu aku kecil, kan kalau anak-anak kecil kan takut ya. Buat aku sih itu menarik sih. Makanya aku mungkin dalam hatiku selalu kepikir, aku pengen lihat gitu. Aku penasaran gitu. Aku takut tapi aku penasaran, aku pengen tahu. Mungkin keingintahuanku tuh akhirnya membawa aku dalam sesuatu yang seharusnya aku nggak kesana sih. Ya namanya juga anak-anak ya, tapi nggak ada anak-anak begitu juga sih sebenarnya. Apa anak-anak seumur 5-6 tahun, 7 tahun gitu, ada nggak sih yang begitu? Coba sih aku pengen denger komentar kalian. Ada nggak sih yang wishnya aku pengen lihat, ada nggak sih?
atau cuma aku doang? Aku sih berpikirnya gitu ya, kayaknya cuma aku doang sih. Nah, akhirnya karena aku kan kenal agama Buddha itu kan dari TK. Dari TK kan aku mulai belajar meditasi kan. Aku nggak tahu ya, sampai sekarang pun sebenarnya aku masih banyak bertanya-tanya sih. Aku masih banyak pengen tahu apa yang terjadi ya sebenarnya. Apakah ada hubungannya antara meditasi dengan wishlistku yang terwujud? Atau itu cuma sekedar kebetulan membuka mata batin aja? Aku nggak tahu sih. Tapi yang pasti, karena ini pengalaman spiritual ya. Setelah bertahun-tahun aku meditasi terus menerus ya, terus saja, cukup lama sekali ya. Apakah aku bisa melihat hantu? Enggak, awalnya sih enggak. Terus kapan aku pertama kali lihat hantu? Pertama kali aku lihat hantu itu sebenarnya malah waktu SMA. Itu pun sebenarnya nggak begitu jelas ya. Enggak, bukan SMA. Malah waktu udah kuliah malah. Waktu udah kuliah, ya. Aku ingetanku soal hantu tuh sebenarnya kacau balau sih. Tapi yang paling jelas ingetanku sebenarnya waktu pertama kali aku kuliah. Aku kuliah itu kan sebenarnya kan di Lipo Karawaci ya sebenarnya kuliahnya. Nah ini pengalaman yang luar biasa banget sih. Untuk pertama kalinya aku mengalami ketemu hantu dan langsung wah gitu ceritanya, langsung luar biasa banget gitu. Jadi singkat cerita, aku kan pertama kali masuk kuliah di Lipo Karawaci. Terus kan aku tuh ngontrak. Awalnya tuh aku ngekos. Habis itu karena satu dan lain hal aku nggak cocok. Habis itu aku ngontrak. Ngontraknya itu kalau aku mau sebutin itu, boleh nggak ya sebutinnya? Kalau misalnya banyak yang nanya, nanti aku sebutin ya. Pokoknya daerahnya Karawaci. Nah, waktu aku datang situ, itu kan ngontrak. Rumah itu kan cukup lama kosong ya. Jadi rumah itu cuma sesekali datang sekali, tapi kebanyakan kosong. Nah, terus aku sama temanku mutusin buat tinggal di situ. Waktu pertama kali datang situ kan kita bersih-bersih itu. Nah, kita bersih-bersih itu hal yang paling kalau aku pikir-pikir sekarang itu mungkin jadi penyebab semua itu sebenarnya mungkin. Itu waktu itu kan ceritanya itu kan di atas di atas di atas di atas pintu seperti inilah. Itu kan pemilik rumahnya kan nggak tahu Kristen apa Katolik ya, jadi kayak ada salib gitulah di atas itu. Cuma jeleknya kita itu waktu itu kita sempat bercanda soal salib itu sih. Temanku sih yang lebih tepatnya bercanda. Temanku bercanda yang kata-katanya kurang sopan lah tentang salib itu. Aku mau jelasin juga nggak enak ya. Nanti kena penistaan agama. Pokoknya intinya bercandanya nggak enak. Habis itu kami turunin salibnya terus ditaruh di gudang di lantai 2.
Rumahnya tuh kecil gitu, rumah itu cuma kurang 36. Cuma dimodifikasi, ada lantai duanya dijadiin gudang. Nah, itu yang pertama kali ngalamin itu temanku. Waktu itu temanku lagi mandi, dia bilang katanya, Fran, aku tadi pas mandi aku ngerasain kayak ada tangan loh yang megangku. Tapi kan aku tuh termasuk orang yang skeptis sih. Jadi aku bilang, enggak lah, itu mau perasaan aja lah, nggak mungkin lah gitu. Nah, sekali itu doang sih. Nah, aku sama temanku nih singkat, tinggal di situ singkat karena ada masalah. Jadi akhirnya temanku tuh keluar dari rumah itu. Karena mau nggak mau aku tinggal sendiri. Disinilah mulai ceritanya. Aku tuh tinggal sendiri. Jadi rumahnya itu kan depan menghadap jalan. Depannya menghadap jalan, belakangnya dapur. Nah, dapur itu kan atasnya kan balkon rumah orang. Ada gentengnya, belakang rumah orang tuh kan kelihatan dari sini lah. Tuh. Nah, dalam sepenglihatanku tuh sebenarnya aku tuh sering lihat sekelebat aja awalnya sekelebat aja, kayak ada awalnya nggak begitu jelas, jadi kayak udah cuma lewat. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin hari aku tuh semakin bisa lihat bentuk makhluknya itu apa. Jadi makhluk itu adalah seperti nggak terlalu besar ya, kayaknya agak kecil gitu, seukuran monyet yang pasti berbulu gitu, terus tuh matanya merah. Aku ingat matanya merah sih. Cuma kan namanya pengalaman pertama kali kan, pasti denial lah. Iya nggak sih? Itu cuma perasaan doang. Enggak lah, nggak mungkin lah. Mungkin di alam bawah sadarku tuh halusinasi gitu. Walaupun kamu ngeliat tiap hari, halusinasi aku tuh halusinasi, saking skeptisnya. Jadi kalau kalian pikir ini ya sebenarnya sih wajar aja orang yang skeptis kalau nggak ngeliat sendiri. Memang orang yang ngeliat aja masih nyangkal, mau gimana. Habis itu kan karena aku pas dia lewat aku nengok gitu, jadi akhirnya makhluk ini pun akhirnya mulai menyadari bahwa aku ngelihat dia. Aduh, aku merinding. Karena dia mulai menyadari, akhirnya semakin hari dia semakin melambat sih. Dia nggak cepat-cepat lagi. Dia mulai memperhatiin gitu. Aku kadang-kadang bertatapan sih, tapi aku kadang-kadang juga pura-pura nggak lihat gitu. Aku berharap dia nggak ngelihat sih. Tapi aku tetap mikirnya enggak lah, skeptis aja. Enggak lah, ini halu lah. Nah, makhluk itu kan semakin dekat kan. Dia semakin lama berdirinya, makin lama. Nah, nggak cuma dari belakang genteng rumah belakang aja, tapi mulai dari depan pun ada gitu. Dari depan kan rumah kan kayak aspal gitu kan, aspal jalan kecil perumahan gitu. Nanti suka lewat. Sampai akhirnya terjadilah satu hal yang menggegerkan. Menggegerkannya kenapa? Enggak, sebelumnya dulu. Aku ceritain sebelumnya itu jadi makin intens
Kalau aku tuh masuk kamar malam-malam di atas jam-jam 10, di atas jam-jam segini lah, itu mulai rame. Mulai rame, ruang tengahku tuh mulai rame. Aku masuk kamar, ruang tengahku tuh mulai rame. Suaranya tuh samar-samar, tapi aku nganggap itu halu. Aku pasti halu. Gak mungkin lah gitu. Gak ada, hantu itu gak ada. Tapi suaranya intens. Aku fokusin gitu. Aku dengerin. Itu barang-barang dilempar. Itu kedengeran. Kayak ada sesuatu yang dilempar gitu di ruang tengah itu. Tapi kan aku skeptis ya. Mungkin tuh cicak atau kecoa atau apa, terserah gitu. Ya walaupun makin intens gitu suaranya. Nah, akhirnya suaranya berubah jadi langkah kaki sih. Aku nggak tahu ya dia jalan kayak mana, kan aku juga nggak tahu ya. Cuma langkah kakinya itu mungkin mirip dengan yang kata orang bilang tuh kayak rambut kuntilanak mungkin. Suaranya kayak orang nyapu. Tapi entahlah, karena itu kan ini ya, antara mata batin atau kuping kita yang beneran juga nggak tahu aku juga. Tapi aku denger itu, aku ngerasa aku denger itu. Nah, setelah itu titiknya adalah di suatu malam aku tuh habis main gitar ya, dan gitarku tuh aku taruh di samping tempat tidurku. Gitar tuh aku taruh di sini. Gitar tuh aku taruh sini. Aku baru mau tidur. Kamu tahu nggak apa yang terjadi? Gitar itu senarnya bunyinya kenceng banget, jreng 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 jreng. Jantungku tuh degupnya kenceng banget, tuk 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 tuk. Tapi kan ya aku nggak berani buka mata ya. Sebenarnya sampai sekarang pun aku masih bertanya-tanya sebenarnya. Yang aku malamin itu aku halu atau enggak? Jujur sampai sekarang pun aku masih merasa semua yang aku lihat itu halu. Semua yang aku dengar itu halu. Sampai sekarang aku sedang denial. Sampai sekarang aku masih bertanya-tanya. Itu yang aku dengar itu, yang terjadi itu real enggak? Benar apa enggak? Tapi feel-nya, rasa takutnya itu nyata. Entah itu yang aku dengar itu benar-benar iya atau enggak. Tapi rasa takutku tuh nyata banget gitu. Sampai aku tuh besoknya tuh itu dia nih yang aku anehnya itu. Yang aku anehnya itu, kalau misalnya aku segitu takutnya, kok aku bisa bertahan sampai pagi ya? Aku karena udah agak lama sih ya. Itu kan tahun 2004 mungkin ya, tahun 2004 ya. Jadi aku agak sama-sama. Tapi rasa takutnya itu real banget sih. Rasa takutnya itu nyata banget sampai aku tuh, tapi aku bingungnya kok aku bisa bertahan sampai pagi. Maksudnya di antara ketakutan kok bisa aku langsung tidur. Kok bisa gitu. Makanya sampai sekarang aku pikir, loh itu real apa enggak ya peristiwa itu ya sebenarnya. Kok aneh gitu. Kok aku bisa bertahan sampai pagi. Tapi yang pasti besoknya aku cerita ke orang tuaku, aku mengalami itu. Mereka bilang itu mungkin enggak, itu sih cuma kecoa aja atau cicak aja. Kita pikir pakai logika, coba cicak mana, kecoa mana yang bisa nganuin senar gitar tebel itu, senar gitar yang setebel itu tuh nggak mungkin bisa jeng jeng itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Akhirnya aku bilang aku pengen pindah. Tapi kan kontrakan itu kan baru kan.
Akhirnya dicari solusinya. Cari solusinya kan kakak aku tinggal di Jakarta. Aku suruh dia pindah. Terus aku bilang begini. Aku bilang, maaf ya kalau aku ada kata-kata yang salah. Waktu aku datang ke rumah ini, aku ada mengucapin sesuatu yang salah, aku minta maaf ya, gitu. Aku mohon kamu jangan ganggu aku lagi. Oh, ya ampun. Saya ngelupain bagian pentingnya. Waktu saya turunin salib itu, saya bilang begini, saya bilang, aku tuh gak takut sama hantu. Kalau memang ada hantu di rumah ini, muncul aja, aku gak takut. Nah itu mungkin kayaknya aku salah sih ngomong kayak gitu. Akhirnya aku jadi ditantangin balik. Tapi aku juga nggak tahu kenapa itu akhirnya membuka mata batinku ya. Aku juga nggak tahu apa hubungannya gitu lah. Masih banyak lah pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Tapi akhirnya kakakku tinggal dengan aku bilang begitu sama penghuni rumah itu, dan percaya nggak percaya, gak pernah ada lagi peristiwa-peristiwa aneh. Gak pernah lagi. Nah, suatu hari aku tuh kedatangan teman baru, kenal sama orang baru, orang India tulen. Nah, setelah ngobrol lama banget, ternyata dia cerita kalau dia tuh juga bisa ngelihat gitu. Aku nggak ngomong apa-apa. Aku bilang, kamu mau nggak datang ke rumah saya? Saya pengen kamu ngeliat sesuatu. Tapi saya nggak ngomong apa-apa. Nanti kalau sudah sampai rumah, kalau kamu ngeliat sesuatu, baru kamu ceritain. Oke, katanya. Jadi dia datang. Dia ikutku ke rumah. Dia lihat-lihat keliling. Nggak ada apa-apa katanya. Tapi dalam perjalanan pulangnya, dia itu sebentar-sebentar dia ngeliatin spion. Aku tanya, kamu lihat apa? You know what? Dia bilang apa? Aku melihat ada makhluk berbulu, matanya merah. Itu ngikutin mobil kita dari belakang.